Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Panjang dan lama. Panjang dan lama loh. Panjang dan lama. Karena ini ada lembar per lembar yang harus kita kasih lihat. Ya. Agak di sana aja. Pak, orang bisa lewat kok. Lama juga nggak apa-apa ya. Oke. Kita kasih lewat. Ayo, sebentar. Satu-satu ya. Jadi ini bukti pelaporan ya. Pelaporan kita sudah diterima. Kiri Pak. Ya. Tadi kita melaporkan sebenarnya sebagaimana yang dijelaskan koordinator tadi. Laporan kita adalah soal pembunuhan berencana pasal 340, kemudian ada pasal pembunuhan, kemudian ada pasal penganiayaan, jungto pasal 55 dan 56, kemudian ada soal pencurian dan juga ada soal peretasan. Akan tetapi untuk sementara yang sekarang ini tercantum di sini adalah soal pembunuhan berencana, pembunuhan dan penganiayaan, karena mereka minta untuk yang peretasan itu harus ada foto, kemudian juga handphone yang diretas itu. Akan tetapi untuk soal pencurian handphone kita sudah menjelaskan 4 nomor yang dimiliki oleh almarhum Joshua Huta Barat. Ya, nah selebihnya kita dengarkan dari koordinator hal apa saja, bukti-bukti apa saja yang ditunjukkan tadi di dalam proses pelaporan hari ini. Baik. Jadi pertama Kamarudin Simanjuntak betul. Laporan diterima Pak. Laporan sudah diterima. Pertama legal standing kami dulu, surat kuasa ya. Ini surat kuasanya. Jadi kami ada penerima kuasa, saya selaku koordinator Kamarudin Simanjuntak, ada rekan Johnson, ada rekan Martin, rekan Febri, rekan Nelson, Dr. Nelson, ada kemudian rekan Eka Prasetya, rekan Morris dan sebagainya. Nah, itulah tim untuk membela atau kuasa daripada keluarga almarhum Brigadir Nopriansa Joshua Huta Barat. Nah, yang menandatangani surat kuasa ini yaitu Pak Samuel Huta Barat bersama istrinya Rosti Simanjuntak ini ya. Oke. Kemudian laporan kita telah diterima. Nanti dulu Pak. Tanggung Pak. Tanggung Pak. Baik, laporan kita telah diterima, yaitu laporan tentang dugaan tindak pidana pembunuhan terencana. Bang, bukunya taruh lagi Ya. jangan dipotong-potong dong. Pembunuhan terencana sebagaimana dimaksud pasal 340 KUH pidana. Kemudian junto pembunuhan sebagai maksud pasal 338 KUH pidana, junto penganiayaan yang menyebabkan matinya orang lain sebagaimana dimaksud oleh pasal 351 ayat 3, yaitu tentang penganiayaan berat kan gitu. Itu 3 pasal sudah diterima ya. Kemudian barang buktinya adalah surat permohonan visum et repertum dari Kapolres Jakarta Selatan. Ini dia ya, pada tanggal 8 Juli 2022, di mana di situ dijelaskan ditemukan mayat seorang laki-laki pukul 17. Nah, kemudian barang bukti lainnya itu adalah ada laki-laki berumur 21 tahun dinyatakan telah menjadi jenazah dari rumah sakit Kramat Jati atau rumah sakit Polri Kramat Jati ya. Kemudian ada lagi surat keterangan lagi tentang bebas daripada COVID atau SARS-CoV-19.
keluar nih pintunya di situ dong, kalau bisa lewat juga kerja. Kemudian ada lagi Pak, agak minggir Pak, pintu ini Pak. Itu bapaknya keluar banyak di dalam tuh nggak bisa keluar tuh. Bapaknya keluar ini. Ya di keluar nanti keluar orang di dalam banyak yang keluar. Ya, sana tuh lah. Kasih jalan di situ, Man. Kasih jalan di situ, Man. Jangan. Jalan. Sini Pak, lanjut Pak, lanjut. Kemudian ada lagi barang bukti berupa berita acara serah terima mayat atau berita acara serah terima mayat yang diserah terimakan oleh Kombes Pol Leonardo Simatupang dari penyidik utama Propam Polri. Nah, ini barang buktinya ya, kita jadikan juga barang bukti. Kemudian barang bukti berikutnya itu adalah berupa foto. Jadi foto ini ketika polisi lengah dengan alasan mau menambah formalin, maka tiba-tiba para wanita saksi-saksi yang pemberani mereka langsung buru-buru membuka bajunya, kemudian memfoto dan memvideokan. Nah, ini ditemukanlah ada beberapa sayatan, kemudian ada beberapa luka tembak, kemudian ada beberapa luka memar, kemudian ada pergeseran rahang, kemudian ada luka di bahu, ada luka sayatan di kaki, ada luka di telinga, kemudian ada luka sayatan di belakang, kemudian ada luka di jari-jari, kemudian ada membiru di perut kanan kiri atau dapat di tulang rusuk dan sebagainya. Kemudian ada luka menganga di sini di bahu kan gitu ya. Selanjutnya ada juga ditemukan luka peluru. Kemudian ada lagi ditemukan luka di di bawah ini dagu, di bawahnya itu ada luka. Kemudian sama jahitan juga. Kemudian ada juga ditemukan luka di bawah ketiak. Ini nih. Kemudian ada lagi ditemukan luka di belakang telinga kurang lebih 1 jengkal. Luka sajam ya. Oke. Dan kupingnya ini bengkak ini di dalam ini. Kemudian ada lagi ditemukan luka di kaki. Nih. Ini seperti bekas luka sajam yang sudah dijahit atau bagaimana ini. Kemudian ini diperbesar lagi yang di kaki nih. Kemudian ditemukan lagi luka yang sangat menganga dan masih mengeluarkan darah di bagian perut. Ya. Kemudian ditemukan lagi luka membiru sama memar di daerah tulang rusuk ya. Ini dia nih. Kalau di dokumen elektroniknya lebih jelas dia, kalau di print jadi agak ini. Tapi kelihatan kok ini membiru nih. Ya. Kemudian ditemukan lagi itu sampai di situ. Nah, adapun tindak pidana ini diduga terjadi pada tanggal 8 Juli 2022 sekira atau antara pukul 10 pagi hari sampai dengan pukul 17. Lokus deliktinya adalah kemungkinan besar antara Magelang dan Jakarta. Itu alternatif pertama. Alternatif kedua, lokus deliktinya di rumah Kadipropam Polri atau rumah dinas di Duren 3, kawasan Pancoran, Jakarta Selatan. Nah, itu. Jadi alternatif pertama lokus deliktinya itu antara Magelang, Jakarta. Alternatif kedua karena mayat ditemukan di situ berdasarkan permohonan visum et repertum Kapolres Jakarta Selatan di rumah Kadipropam Polri di Komplek Polri Duren 3, kawasan Pancoran, Jakarta Selatan, DKI Jakarta.
Kemudian adapun yang menjadi pelapor adalah tim penasihat hukum daripada keluarga almarhum dengan terlapor dalam lidik. Karena kami tidak mau membuat laporan sebagai terlapor yang disebut dengan Baradae, karena menurut perhitungan kami berdasarkan fakta-fakta hampir tidak mungkin yang bersangkutan yang melakukan ini, atau setidak-tidaknya menurut perkiraan kami ini ada terdiri dari beberapa orang. Bukan hanya satu orang atau dua orang. Ini ada beberapa orang. Ada yang berperan pistol, ada yang berperan memukul, ada yang berperan melukai dengan senjata tajam, bahkan mungkin dengan sangkur atau dengan apa namanya itu laras panjang itu loh. Jadi dengan banyaknya luka, maka kami sangat yakin ini adalah pembunuhan terencana. Kenapa pembunuhan terencana? Karena begini, penjelasan dari para Karopenmas Polri adalah tembak-menembak. Katanya satu orang menembakkan 7 peluru, yang menembak ini adalah sniper tapi tidak kena. Tetapi ada yang tembak balik dari katanya Baradae, tembakannya 5 kali, kena 4 kali, menghasilkan 7 lubang. Ini ajaib, ini harus diperiksa dulu nih jenis senjata apa ini. Kemudian daripada itu tidak ada penjelasan Karopenmas bahwa ini ada luka-luka sajam, ada luka memar, ada luka pukulan dan sebagainya. Ternyata kami temukan ini pundaknya ini sudah rusak, sudah tidak kokoh lagi. Beda dengan yang sebelah kiri, engselnya sudah berpindah, kemudian giginya sudah berantakan, kemudian di berbagai tempat ada sayatan-sayatan, termasuk di bibir, di hidung dan di bawah mata 2 sayatan, kemudian di belakang telinga 1 jengkal, kemudian di tangan, di jari, sampai hingga di kaki. Kita belum tahu bagaimana dengan di dalam celana dalamnya, kita nggak tahu apakah ada sayatan apa tidak, atau jangan-jangan sudah hilang, kita nggak paham. Jadi demikian juga organ-organ lainnya, maka kami meminta supaya dilakukan visum et repertum ulang dan otopsi ulang untuk mengetahui kepastian sebab-sebab kematian daripada almarhum ini. Pertanyaan berikutnya adalah apakah dianiaya dulu atau disiksa dulu baru ditembak, atau ditembak dulu setelah jadi mayat baru disiksa? Ini kan pertanyaan juga, harus jelas. Tetapi biasanya disiksa dulu atau dianiaya dulu baru ditembak. Karena kalau sudah ditembak dia sudah mati, untuk apa lagi disiksa atau dianiaya, begitu. Ada pertanyaan? Pak, pihak keluarga menerima hasil otopsi atau tidak sih? Tidak menerima. Kenapa tidak menerima? Karena ada informasi yang tidak jelas dan atau tidak mengandung kebenaran. Oleh karena itu supaya transparan, karena ini sudah menjadi kasus publik atau domain publik, harus dilakukan visum et repertum ulang dan otopsi ulang. Pak, konstruksi peristiwa. Tadi dikatakan bahwa otopsinya ulang, siapa yang mau nanggung? Yang menanggung biaya, kami sudah dari tim sudah menjamin semua biaya. Konstruksi peristiwanya tadi disebutkan Magelang, Jakarta. Konstruksinya tuh kayak gimana, Pak? Kenapa kita sebut Magelang, Jakarta? Karena jam 10 dia masih aktif berkomunikasi, baik melalui telepon maupun melalui WhatsApp kepada orang tuanya, khususnya melalui WhatsApp keluarga. Tetapi setelah jam 10, almarhum ini minta izin mau mengawal atasannya atau komandan atau siapapun itu yang dikawal harus balik ke Jakarta dengan asumsi perjalanan 7 jam. Jadi artinya 7 jam ini jangan ada telepon-telepon dulu. Jam 10 itu berarti di Magelang? Jam 10 pagi itu di Magelang. Itu tanggal berapa? Tanggal 8 Juli 2022. Itu diketahui dari pembicaraan antara... Pembicaraan di WhatsApp grup, pembicaraan di telepon. Antara orang tua dan... Orang tua, ayah ibunya, kakak adiknya. Di mana ayah ibu dan kakak adiknya sedang melakukan ziarah ke Sumatera Utara, tepatnya di Balige. Jadi percakapan mereka terakhir itu ada di Balige, Sumatera Utara, dengan korban di Magelang. Nah, tapi setelah jam 10 dia minta izin untuk melakukan pengawalan balik ke Jakarta. Jadi perkiraan perjalanan 7 jam. Jadi tidak etis misalnya seorang ajudan mengawal pimpinan masih WhatsApp telepon. Jadi diminta 7 jam jangan diganggu dulu. Nah, setelah lewat 7 jam yaitu jam 17, maka orang tuanya atau keluarganya yang sedang berada di sana di Sumatera Utara mencoba menelepon, tidak bisa, di WhatsApp ternyata sudah terblokir. Dengan terblokirnya dan nomor-nomor mereka, baik kepada ayah ibunya, termasuk kakak adiknya, termasuk ke WhatsApp grup, maka mereka mulai gelisah. Tetapi kemudian berlanjut dengan pemblokiran dan peretasan semua handphone keluarga.
ayah ibunya handphonenya tidak bisa dipakai, kakak adiknya semua handphonenya tidak dipakai kurang lebih 1 minggu. Jadi artinya ini ada dugaan pembunuhan terencana, sehingga bagaimana caranya handphone itu bisa dikuasai passwordnya. Berarti sebelum dia dibunuh, ada dulu ini dugaan pemaksaan untuk membuka password handphone. Pak, artinya di percakapan terakhir dengan keluarga apakah menjadi bukti dari laporan saat ini? Bagaimana? Percakapan terakhir dengan keluarga. Percakapan itu nanti biar itu tugas penyidik nanti. Oh ya pasti supaya dibuka karena ada 4 nomor handphone daripada almarhum sampai hari ini sudah kita berikan ke penyidik itu belum diketemukan. Jadi sementara ini baru dari pengakuan orang tuanya ya Pak ya? Mengenai keberadaan di Magelang itu? Ada buktinya, karena rekaman elektronik itu adalah bukti berdasarkan Undang-Undang ITE. Jadi bukti itu diatur dalam pasal 184 KUHP, juga diatur dalam Undang-Undang ITE. Jadi percakapan elektronik atau surat elektronik itu termasuk sebagai bukti. Itu dilampirkan hari ini? Sudah. Pak, berarti di Magelang itu bersama... Di Magelang itu dia dalam rangka mengawal Kadipropam, kemudian mengawal istrinya dan mengawal anaknya yang sedang sekolah Taruna Negara di sana. Itu satu mobil? Kalau satu mobil atau berapa mobil saya nggak paham, tapi diberitahu kepada orang tuanya untuk mengawal ke sana. Tetapi baliknya dari Magelang ke Jakarta, apakah satu mobil atau beda hari, kami belum dapat informasi untuk itu. Mobilnya belum jadi barang bukti ini bagaimana? Mobilnya kami minta untuk segera dilakukan pemeriksaan dan atau penyitaan atau pengamanan, karena ini suatu perkara yang sangat ajaib, terjadi pembunuhan di suatu tempat tapi tidak ada yang ditangkap atau diamankan. Lokasi tidak dilakukan olah TKP dan juga tidak dipasang polis lain. Yang ada informasi rumah dinas katanya tidak ada CCTV, tetapi ada informasi dari media atau dari ketua RT setempat bahwa dekoder CCTV sudah diduga diambil oleh seseorang, kan begitu. Artinya di TKP yang di Duren 3 itu ada rekayasa atau bagaimana? Kita belum menyimpulkan, tetapi kita memaparkan fakta-fakta. Karena dikatakan ada yang bilang CCTV disambar petir, ada dibilang CCTV tidak ada, di rumah dinas tidak ada CCTV, sesuai penjelasan Karopaminal di Jambi bahwa di rumah itu tidak ada CCTV karena itu rumah dinas. Sehingga itu membuat percakapan atau perdebatan yang sangat sengit antara orang tua almarhum dengan Karopaminal dan rombongan, karena warung-warung di kampung saya ini termasuk sekolah ini semua dikelilingi CCTV. Kenapa rumah pejabat utama Mabes Polri tidak ada CCTV? Karena CCTV itu bukan barang mahal, kan begitu. Sehingga ada waktu itu semacam pembentakan atau amarah kepada orang tua almarhum, seolah-olah Anda menyudutkan kami, kan mulai begitu berkata. Sehingga yang tadinya perdebatan itu antara ibu guru itu atau ibunya itu dengan pihak rombongan dari Mabes, sehingga suaminya pun ikut membela istrinya bahwa adalah hal yang wajar menanyakan bukti tentang CCTV, apakah benar-benar anak kami masuk ke rumah itu, apakah melakukan dugaan yang kalian tuduhkan, harus tunjukkan dong CCTV-nya. Masa rumah pejabat utama Mabes Polri tidak ada CCTV gitu. Nah, tapi atas pertanyaan itu seorang rombongan yang dari Jakarta berpangkat Kombes Pol katanya marah-marah, sehingga dia menghormat kepada jenderalnya dan keluar dari tempat itu. Pak, selain upaya pertasan, apa lagi Pak yang dialami oleh pihak keluarga? Apakah ada upaya intimidatif? Ada upaya intimidasi, tetapi setelah kami terjun menjadi penasihat hukumnya dan sudah menjadi viral ini, sekarang semuanya sudah mulai membaik. Nah, terkait adanya upaya intimidasi ini, apakah sudah ada permohonan perlindungan pada LPSK Pak sejauh ini? Kami kebetulan sudah pernah memecat LPSK, sehingga kami tidak percaya LPSK. Sejauh ini pihak keluarga dari komunikasi ada nggak Pak? Kuasa hukum punya nggak bukti komunikasi antara di handphone Brigadir J dengan atasan? Sudah punya. Itu jadi bukti juga? Ya, nanti kami susulkan juga. Artinya ini baru bukti awal. Ada satu bendel tadi kami berikan, kemudian nanti masih akan ada lagi bukti-bukti susulan. Komunikasi antara Brigadir J dengan atasan ada juga? Brigadir J dengan atasan belum sampai ke sana. Nanti di penyidikan. Sebentar, satu orang. Bagaimana? Setelah dari sini pihak keluarga akan ke Komnas HAM atau ke... Komnas HAM sudah turun, udah kita pantau kemarin itu hari Jumat. Komnas HAM sudah turun ke Jambi dan sudah kita pandu dari sini apa yang harus disiapkan keluarga dan langsung dipimpin oleh komisionernya. Selain tadi ada dugaan pembukaan password, fakta-fakta apa sih yang mengarahkan bahwa ini pembunuhan berencana? Ya, fakta-faktanya itu karena ada luka di bawah mata, luka sobekan di senjata tajam di hidung, kemudian di bawah bibir, kemudian di sini ada pengerusakan, kemudian ada kerusakan di telinga, ada pergeseran engsel, kemudian ada di belakang itu satu jengkal
luka senjata tajam, kemudian di dada, kemudian di kaki, kemudian sementara yang diumumkan adalah tembak menembak. Jadi kalau tembak menembak berarti itu insiden. Tetapi kalau sudah ada dulu penyiksaan, berarti ini ada perencanaan yang matang, kan begitu. Pak, soal pelapor berarti belum diketahui Pak ya? Terlapor dalam lirik dulu. Sudah ya? Sudah ya? Makasih Pak. LP-nya Bang, LP-nya Pak, LP-nya. Foto LP-nya, LP. Pak. Tadi Oh, diulang lagi. Pak, artinya LP-nya aja. kurang jelas Pak. Baik, baik. Artinya Tahan. dari 3 laporan yang diterima cuma 1 ya Pak ya? Yang diterima pihak. Ada 3 pasal yang terima, 340, 338, 351 ayat 3. Ke kiri sedikit boleh Pak? Oke. Atas dingin. Tahan dulu Pak. Pak, ke tengah Pak, ke tengah Pak. Tengah. Ganti Pak. Pak, ke tengah Pak. Bawa. Ya, cukup. Oh, dikit. Cukup. Kita berikan dulu ini, beliau ini tadi malam memimpin apa di Sumatera Utara. Pak, ada. Ribuan lilin supaya terang masalah ini, kita berikan waktu sebentar dari Horas Bangsa Batak ya. Sebentar ya. Saya Lamsiang Sitompul, SMH, saya advokat juga, tapi saya ketua Ormas Horas Bangsa Batak. Tadi malam kita membuat acara 1000 lilin di Sumatera Utara, yang tujuan kita, lilin itu bisa menerangi hati kita, menerangi jiwa kita, menerangi juga proses penyidikan ini, agar semua terang benderang. Saya sangat yakin kepada rekan saya, Kamarudin Simajuntak, bahwasanya dia akan mampu memperjuangkan perkara ini sehingga terungkap dengan sebenar-benarnya dan seadil-adilnya. Saya pikir itu aja. Rekan Martin, ada mau ditambah? Ada tim juga. Iya. Katanya Pak, belum Pak. Ketemu tim kasus pihak tim khusus Polri, katanya ada informasi seperti itu. Apa? Tim kuasa hukum bertemu dengan tim khusus Polri untuk mengevaluasi ada? Kalau kita diundang, kita dengan senang hati akan bertemu. Sampai saat ini belum ada undangan. Tapi saat ini belum ada undangan. Belum ada. Kita akan berusaha berkomunikasi Mbak dengan semua, termasuk semua yang terlibat dalam penanganan kasus ini ya, secara pro justisia ya. Itu kita akan komunikasi dan bertemu. Tentu nanti kita akan jadwalkan. Tapi pihak keluarga tetap meminta Pak Irjen Kadif Propam untuk dinonaktifkan, itu memang Betul, jadi kami atas nama keluarga memohon dengan sangat kepada Bapak Presiden Republik Indonesia selaku Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan supaya memberi atensi. Demikian juga Komisi 3 DPR RI selaku wakil rakyat, termasuk kepada Bapak Kapolri, supaya untuk sementara menonaktifkan Kadipropam Polri. Yang kedua atas nama Perdi Sambo ya, kemudian menonaktifkan juga Karopaminal atas nama Brigadir Jenderal Polisi Hendra. Yang ketiga menonaktifkan Kapolres Jakarta Selatan, supaya objektif perkara ini disidik dengan baik, kan begitu. soal mobil itu Pak, mobil Kadif Propam itu ada permintaan juga. Ya, semua mobil yang dipakai dari Magelang ini supaya diamankan dulu. Jadi mobil apa yang dipakai dari Magelang ke Jakarta supaya diamankan. Demikian juga CCTV mulai dari Magelang di jalan tol itu supaya diamankan juga, lintasan-lintasan yang mereka lintasi. Kemudian supaya percakapan antara nomor telepon antara almarhum Brigadir Joshua Huta Barat dengan pimpinannya supaya disita juga dari Telkom atau dari operator. Kemudian percakapan nomor-nomor handphone Kadipropam juga, demikian juga Ibu Putri, demikian juga Berada E dan ajudan-ajudan lainnya, supaya segera dilakukan penyitaan. Demikian juga melalui media ini, mohon maaf ya, kami juga menyampaikan surat teguran hukum atau pernyataan teguran hukum atau somasi, supaya media tidak lagi ikut-ikutan menyebarkan almarhum melakukan pelecehan kepada pimpinannya ya, atau istri pimpinannya. Kenapa itu? Tidak mungkin itu dilakukan oleh seorang ajudan, karena ajudan itu tidak mungkin dia bisa masuk ke rumah tanpa diperintah. Dan sampai sekarang belum ada bukti yang ditunjukkan untuk itu. Jadi mohon kepada semua media yang kami hormati selaku pengontrol sosial supaya tidak ikut-ikutan menyebarkan berita yang tidak disertai dengan bukti. Terima kasih.
Pak, terima kasih banyak. Pak, berarti yang untuk pencurian dan peretasan itu kan tidak diterima ya Pak ya? Akan ada Nanti berkembang nanti informasinya artinya masih berkembang. mengumpulkan sejumlah bukti-bukti. Karena dia minta fisik handphone, handphonenya, Karena fisik handphonenya belum diterima. fisik handphone dari keluarga. Oh, Pak, tapi pihak kepolisian menyebutkan kalau misalnya 3 HP itu sudah diserahkan Pak. Iya. Belum, empat nomor itu hilang, 4 nomor hilang. kabelnya jatuh nanti apa ini? Handphonenya Brigadir J udah diserahkan. Belum Dia hilang. minta fisik handphone keluarga. Itu yang tidak ada tadi. Tapi kalau fisik handphone Brigadir J udah diserahkan. Apanya? Fisik handphone Brigadir J udah diserahkan ke penyidik. Kita nggak tahu dari mana. Lanjut. Lanjut. Pemirsa, baru saja kita simak keterangan yang disampaikan tim kuasa hukum keluarga Brigadir Joshua usai melaporkan secara resmi peristiwa meninggalnya Brigadir Joshua ke Barreskrim Mabes Polri. Tadi disampaikan oleh tim kuasa hukum yang diwakili oleh Komarudin Simanjuntak menyampaikan bahwa laporan sudah diterima oleh pihak kepolisian. Ada 3 pasal yang dilaporkan, yakni pembunuhan berencana, pencurian handphone Joshua, dan juga peretasan handphone milik keluarga Brigadir Joshua. Pemirsa, hingga saat ini kita masih menunggu proses hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian pasca laporan kuasa hukum Brigadir Joshua diterima oleh Mabes Polri. Sementara hingga saat ini tim khusus yang dibentuk oleh Kapolri juga masih terus mendalami kasus tembak-menembak antara Brigadir Joshua dengan Barada RE yang terjadi di rumah Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo. Tentu harapannya agar kasus ini bisa terang benderang. Pemirsa, demikian Breaking News Metro TV. Saya Eva Wondo dan tetaplah bersama kami di Metro TV.